Halo, jumpa kembali bersama saya Adi Chandra di channel kami di Mr. Brasser Auto Detailing Jakarta. Hari ini ada beberapa unit pengerjaan mobil, tapi khususnya kita akan bahas mengenai pengerjaan S450 ya. Itu anak-anak lagi. Nah, di kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang manfaat coating dan kenapa mobil mewah itu walaupun udah kelihatan bagus tetap harus di coating. Jadi ada beberapa mobil di sini yang kita kerjakan, ada S450 dan GLS 450 dan juga C300. Nah, si C300 ini adalah mobil dari customer yang udah langganan ya, udah 3 mobil yang kita kerjakan dari si Pak Adit. Terima kasih ya Pak Adit kalau nonton videonya. Dan ini coba kita lihat ya, mobilnya udah selesai kita maintenance dan kita bisa lihat hasil pengerjaan maintenance di tempat kita seperti apa. Nah, ini mobil di coatingnya bulan Maret ya. 24 Maret. Yang tanda tangan Faiz. Ini dalamnya juga udah kita bersihkan. Bodinya juga udah kita poles. Kacanya juga nggak ada jamuran. Kita lihat area engine-nya ya. Bagian engine-nya juga udah kita detail. Dan ini ada beberapa unit pengerjaan ya. Nah, ini Fortuner yang lagi maintenance juga. Lagi kita detail, udah dipoles, tinggal dicuci bersih. Poles kaca interior, nggak lupa. Kaca. Nih, mobilnya udah pernah coating di tempat kita. Ini GLS 450 yang akan kita coating tapi belum sempat dikerjakan. Hampir rata di semua area itu ada water spot dan ya banyak. Mungkin setelah water spotnya kita bersihin, banyak baret halus juga. Bandingkan sama si C300 yang udah selesai kita maintenance. Ini di sini ya manfaatnya coating. Walaupun mobil kita bagus, mahal harganya, tapi kalau nggak dirawat tuh ya pasti akan jadi kayak GLS 450 tadi ya. Jadi alangkah baiknya punya mobil bagus itu dirawat. Dan nanti akan saya ceritakan juga mengenai garansi yang ada di tempat kita. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan dulu pengerjaan S450-nya dimulai dari tahapan awal. Oke, sekarang udah sore, workshopnya udah tutup, dan ini S-Class sebenarnya udah selesai, tapi belum di QC. Jadi setelah kita melakukan paint correction, mobilnya kita cuci ya, terus kita pindahkan ke dalam ruangan coating ini untuk kita poles lebih lanjut. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Mobil udah bagus. Tinggal besok kita melakukan QC. Jadi di tempat kita, buat yang sering nonton mungkin udah bosen ya saya jelasin. Di tempat kita itu ada 2 tahapan paint correction. Jadi tahapan awalnya paint correction pertama itu kita menghilangkan jamur dan ya water spot atau jamur dan menghilangkan baret-baret halus atau medium yang masih bisa dihilangkan dengan pemolesan. Nah, setelah itu mobil kita cuci, kita pindahkan ke ruangan coating untuk kita koreksi lebih lanjut. Disebut paint correction level kedua. Nah, ini papan progres kita nih. Namanya kita sensor dulu. Jadi di sini ada jenis mobil,
tuh jenis mobilnya apa aja. Dan di sini ada jenis pekerjaan, coating atau maintenance atau apa. Nah, terus ini ada paint correction level pertama, paint correction level kedua, last step produknya mau coating atau wax atau apa. Nah, ini ada yang belum nih. Ini yang udah. Terus IR atau infrared, final check udah selesai apa belum? Kalau udah selesai tuh done statusnya. Nah, ketua regunya siapa nih, Yuda atau Faiz? Jadi di tempat kita seperti itu ya. Tahapan-tahapannya semuanya sudah menjadi sistem bagi kami dan tidak dirubah-rubah. Lalu di paint correction level kedua itu kita menghilangkan, siapa tahu masih ada baret yang ketinggalan dan juga baret yang disebabkan karena kita melakukan paint correction di level pertama. Jadi waktu menghilangkan baret di level pertama itu kemungkinan kita akan melakukan pemolesan yang sedikit kasar supaya baret-baret mediumnya hilang. Nah, biasanya kalau di tempat yang lampunya nggak terang atau pekerjanya kurang teliti, itu bisa menyebabkan baret lagi. Ya, namanya buffing mark, baret karena busa poles ya, jadi kayak bulat-bulat gitu. Nah, di sini kita hilangkan, terus kita lapisi juga dengan base coat. Jadi base coat itu gunanya adalah menambah kilap mobilnya dan membuat dia siap untuk kita lapisi nano ceramic coating. Jadi nano ceramic coatingnya itu bisa menempel lebih sempurna. Lalu setelah dilapisi base coat, kita semprot dengan pembersih, bahan dasarnya alkohol. Itu tujuannya adalah menghilangkan residu poles supaya panelnya bersih dan waktu kita lapisi nano ceramic coating dia bisa menempel lebih maksimal. Dan setelah itu baru kita lapisi dengan produk terakhir yaitu nano ceramic coatingnya. Nano ceramic coating itu kita lapisi dengan cara dioleskan, lalu dihapus atau di wipe down sisa residunya. Jadi nano ceramic coating yang kita lapisi itu beda dengan cat ya. Jadi dia itu nggak melapisi supaya tebal, tapi dia itu menyerap ke partikel terkecil yang ada di cat. Dan untuk melapisi nano ceramic coating itu dibutuhkan zat penghantar. Nah, yang kita buang itu adalah zat penghantarnya yang kita lap. Pengelapan dilakukan oleh 2 orang supaya nggak ada yang ketinggalan, karena kalau ketinggalan dia akan menyebabkan kayak kabut ya, kayak kabut atau misalnya kayak ketumpahan susu gitu, dibiarin lama mengering. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita lap lagi supaya sisa residunya bersih dan si mobilnya bisa jadi kilap. Jadi hari ini Bang lumayan rame ya pengerjaannya. Di tempat kita aja ada berapa mobil tuh? Ada 6 apa 7. Ada 2 yang udah selesai tapi belum diambil. Oke, jadi tadi saya mengatakan kalau misalnya coating itu beda dengan lapisan pernis ya atau clear. Clear itu kan kita semprot terus kita biarin kering baru kita poles kan. Nah, kalau coating dia itu nggak seperti itu. Jadi begitu kita oleskan, kita tunggu dia sampai berapa menit, terus setelah menyerap sisa residunya kita buang. Jadi kalau ada yang bilang coating makin tebal makin bagus, belum ada sih yang bisa membuktikan seperti itu ya. Tapi memang
Di tempat kita ada 3 lapis coating ya. Yang pertama base coat. Sebenarnya base coat itu hanya untuk preparasi supaya coating yang kita lapisi berikutnya itu lebih menempel. Lalu Beats HD. Setelah Beats HD ini, Beats HD ini coating yang akan melindungi mobil ya secara keseluruhan. Jadi Beats HD ini gloss coat istilahnya, atau ya apapun lah istilahnya. Karena di cat Dove juga bisa ya, jadi Dove coat atau gloss coat. Nah itu yang paling primer lah, ibaratnya itu menu utamanya. Nah di tempat kita sekarang kita lapisi dengan ELX yang singkatannya itu elixir, jadi obat paling mujarab. Nah di ELX ini dia membantu curing lebih cepat. Terus yang tadinya pas kita lapisin ELX itu dia masih agak ngabur sebelum di infrared, begitu kita lapisin ELX dia langsung bening. Jadi silikannya memang paling banyak dan dia nggak bisa berdiri sendiri. Gunanya yaitu untuk topping ya. Jadi kalau misalnya beli martabak ini mungkin atasnya keju lah ya, atau ya butter atau apapun. Nah jadi setelah dilapisi ELX, so far sih saya melihat belum ada komplainan mengenai coating. Kalau dulu waktu si HD-nya ganti formula memang sempat ada yang komplain kalau mesinnya jamuran. Tapi setelah kita lakukan metode ini nggak ada komplainan. Terus kita juga memberikan garansi 2 tahun di sini karena memang nggak ada coating yang anti baret, anti jamur. Jadi Anda bisa kembali ke tempat kita untuk melakukan detailing ulang dan itu hanya dikenakan biaya maintenance. Beda kalau Anda melakukan detailing di tempat kita, next tahun depan Anda kembali lagi, ya Anda akan dikenakan biaya detailing lagi. Jadi maintenance di tempat kita itu udah include detail bagian luar dan dalam. Tadi kita bisa lihat ya, C-Class dan Fortuner juga melakukan maintenance. Dan ya biasanya sekalian maintenance, sekalian coating ulang beberapa panel yang pernah dicat. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya nanti kita akan lihat, karena hari ini mobilnya belum selesai, besok kita akan lihat tampilan mobilnya setelah kita kerjakan. Dan sebelumnya kita saksikan dulu proses curing time-nya menggunakan infrared supaya curing lebih cepat, dan setelah itu kita saksikan tampilan mobil setelah kita kerjakan. Dan berarti saya harus pamit. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Yang udah subscribe, terima kasih banyak, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam motor detailing. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to